warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah, sobat lama yang sudah tidak ke podcast ini, walaupun yang saya tahu memang dia sibuk, Zulfikar Amir. Apa kabar, Bos? Alhamdulillah, Mas Bebe, apa kabar? Biasanya hari ini kopi loh, bawa kopi itu nggak ada kopi. Iya. Ya, tadi udah ngopi. Oh iya. Zulfikar tuh maniak kopi, jadi kalau ada teman-teman yang lagi ngundang dia, sediain dia kopi. Harus itu wajib. Ya, di sini cuma dikasih kayak air putih soalnya. Yang penting ini yang mesti ada clue-nya, Zulfikar ini ada 3 hal penting. Beliau ini adalah associate professor dari Nanyang Technological University di Singapura. Jadi nanti kita akan kulik-kulik soal Singapura. Pasti kaitannya dengan lulus nggak ya Pak Wapres kita di Singapura. Tapi isu pentingnya bukan di situ. Isu pentingnya adalah Zulfikar ini salah satu pemerhati yang paling serius dan konsisten mengenai ibu kota Nusantara. Kok tiba-tiba berubah menjadi ibu kota politik? Ini akan menjadi sangat menarik sekali. Dan dengar-dengar yang ketiga, Istana Wapres sudah dalam tahap akhir. Nggak banyak sih yang duitnya dikeluarkan, baru sekitar 1 T lebih gitu loh. 1 T bikin Istana Wapres yang ijazahnya sedang digugat. Kira-kira 3 hal itu. Wah, seru nih, Mas Bebe. Seru ya. Ibu kota politik, gimana tuh? Ada peraturan presiden 79 tahun 2025. IKN akan dijadikan ibu kota politik pada tahun 2028. Pada tahun 2028 udah mau dijadiin ibu kota politik ya. 2028 pula itu kan 1 tahun sebelum Pilpres tuh kan. Betul. Apa tuh tanggapannya gimana sih kok jadi ibu kota politik tuh? Sebenarnya istilah ibu kota politik itu tidak ada kan dalam nomenklatur sistem hukum kita lah. Ya, dalam konstitusi juga kan tidak ada gitu. Nggak dikenal dia. Jadi ini sebenarnya istilah atau konsep yang dibuat aja sama Prabowo. Ya kan. Karena yang namanya ibu kota pasti pusat politik. Ya, tapi kalau kita lihat Perpres 79 tahun 2025 itu kan sebenarnya bukan soal IKN. Iya kan? Itu soal sebentar. Judulnya itu percepatan mana tadi ya? Pemutakhiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Jadi bukan soal IKN. Tidak khusus tentang IKN. Jadi ini cuma pemutakhiran rencana kerja. Artinya sudah ada kerja lama sekarang dimutakhirkan melalui Perpres gitu. Dan rencana atau istilah dari Prabowo tentang ibu kota politik ini kan udah dia lontarkan tahun lalu. Ya kan. Cuma memang ada hal yang menurut saya agak kontradiktif. Jadi beberapa orang menganggap bahwa dengan adanya Perpres ini itu memberi kejelasan status dari proyek IKN. Karena beberapa waktu yang lalu kan ada lontaran ide agar proyek IKN ini di moratorium atau IKN ini dijadikan ibu kota Kalimantan Timur saja atau bahkan ibu kota kabupaten kabupaten Penajam Pasir gitu. Jadi ibu kota Nusantara jadi di ini jauh banget. Iya, atau dijadikan tempat untuk beberapa aktivitas pemerintah, misalnya BUMN atau kantor Kementerian Kehutanan dan sebagainya gitu kan. Lalu kemudian muncullah Perpres ini dan orang menganggap bahwa ini adalah langkah maju yang memperjelas status proyek IKN. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kenyataannya tidak begitu juga. Karena ketika dikatakan bahwa tahun 2028 IKN itu akan menjadi ibu kota politik, anggaplah itu adalah sebuah istilah yang resmi gitu ya. Dan kalau kita lihat yang dimaksud dengan ibu kota politik dari Pak Prabowo ini adalah bekerjanya 3 pilar pemerintahan kan. Iya, sistem kekuasaan. Sistem kekuasaan, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, yang baru ada di sana kan sekarang itu fasilitas untuk eksekutif. Itu pun juga sangat terbatas, Mas BW, karena yang ada itu cuma Istana Negara, kemudian kantor Setnek yang sampai sekarang masih kosong dan udah berdebu, eskalatornya udah nggak jalan.